Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi dari Tuhan dan Yesus selamat kita dan Yesus selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Yesus selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan Yesus sudah berkata, Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu namanya bersih. Bukan bensin. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi Petrus mengatakan dalam Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 3. Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Bila engkau percaya kepada Tuhan, engkau dan sedikit keluarga akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Itu Kisah 6 ayat yang ke-31. Karena dengan percaya, dengan hati percaya, dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Haleluya. Roma 10 ayat 9. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadirkan kerajaan Allah, dan dari Allah menyertai kita. Yesus memberkati kita, takut akan Tuhan itu akan terus menyertai kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, saya bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan satu ayat, tetapi pembacaan kita sebenarnya ayat 1 sampai dengan 8 dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ini tentang masih hiduplah, bertumbuh di dalam Kristus. Jadi setiap anggota keluarga itu perlu bertumbuh dalam Kristus. Ya. Berarti setiap orang percaya, ya, hidup lebih mengenal Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan di sana, karena yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Jadi kita perlu mengenal Tuhan supaya apa? Kita menjadi serupa dengan cara apa? Dengan cara mengikuti teladan kebenarannya, sehingga kita bisa hidup dalam kasihnya, dalam karakternya, dalam kesuciannya, dalam kedewasaan iman. Karena kita mengenal Dia, yang tujuannya adalah serupa dengan Dia. Kalau kita serupa dengan Dia, kapanpun, anytime God will call you, ataupun memanggil kita untuk datang kepada Dia, kita tidak pernah ada bersama-sama. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita harus memang setiap kita harus mengenal Dia, supaya ketika kita mengenal Dia, kita tidak lagi hidup serampangan, tidak lagi hidup sembarangan, tidak lagi hidup semena-mena, tidak lagi hidup melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, tapi kita hidup mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu untuk memberikan kemuliaan kepada Dia. Yang kedua, hidup mengasihi Kristus dan sesama. Itu Anda bisa baca Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Tuhan itu bukan sembarangan. Kita mengasihi manusia juga bukan sembarangan. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri kalau kepada manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengasihi dirinya, kecuali ODGJ.
orang yang kurang seot. Nah, itu baru. Tapi kalau dia mengasihi dirinya, itu adalah orang-orang waras. Itu gimana? Itu sebabnya Tuhan mengatakan sebagai setiap keluarga harus terlebih dahulu mengasihi keluarganya. Charity start from home. Jadi hal-hal yang baik itu dimulai dari rumah. Jadi kalau saya sebagai kepala keluarga baik di luar sana, tapi nggak baik di rumah, itu nggak benar. Saya sebagai kepala keluarga baik di sini, baik di sana. Ketegasan saya di sini, ketegasan saya di sana. Misalnya di sini saya strength, tidak boleh melakukan dosa. Tapi saya di sana hidup melakukan dosa. Wah, benar saja itu. Kita ajar anak kita untuk jujur, tapi kita tidak jujur. Itu namanya tidak mengasihi Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus, ya apa yang Kristus lakukan, kita lakukan. Dia jujur, kita jujur. Dia benar, kita benar. Dia suci, kita suci. Dia melayani, kita melayani. Walaupun kita tidak akan pernah bersama seperti Kristus. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Hal itu terjadi kalau kita gandol Gusti, gandol Yesus. Jadi hidup ini akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi kita. Mengasihi Tuhan bukan sembarang kita mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal. Wow. Sebabnya Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Supaya kita bisa mengasihi sesama kita dengan baik. Ini ada keluarganya dibiarkan, susah dibiarkan. Hektar tanahnya, tapi keluarganya tidak memperdulikan keluarga. Mbok kasih satu itu untuk melayani Tuhan, memperhatikan Tuhan. Tidak membiarkan. Karena kita orang-orang yang mengasihi Kristus. Kristus mengajar kita untuk mengasihi keluarga. Kristus mengajar kita untuk memperdulikan keluarga. Kristus mengajar kita untuk saling mengasihi. Jadi kita sebagai orang percaya, kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tidak main-main, tapi melakukan dengan benar, dengan baik. Sehingga kehidupan ini akan dimuliakan. Kehidupan ini akan mempermuliakan Kristus. Ketika kita mempermuliakan Kristus, kita juga dipermuliakan. Dan itu sebabnya mengasihi Kristus dan mengasihi sesama itu sangat penting. Karena apa? Bertumbuh di dalam Kristus. Dan kalau kita bertemu dalam Kristus, biarlah apa yang diperintahkan Kristus, itulah yang kita lakukan. Yang terakhir, hidup mentaati Kristus. Ya. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, kita nggak mentaati Kristus. Seperti anak-anak tinggal di rumah orang tuanya, tetapi dia tidak taat terhadap orang tuanya, malah dia mengendalikan diri, mengendalikan orang tuanya, menguasai orang tuanya, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana pada akhirnya orang tuanya harus menghabis anaknya. Saya lihat di bacaan itu, kebanyakan mereka itu hampir seluruh komentar itu mendukung tindakan orang tua itu. Kenapa? Mulai dari anak-anak itu harus, ya bukan sekali dua kali menyakiti hati orang tua. Dan yang terakhir di puncak ketiga anaknya, yang kecil, adiknya memberikan dia, tapi justru adiknya diancam dengan begitu. Lalu kemudian ibunya melarang, ibunya mau dibunuh, dan kemudian
ketika ayahnya datang, ayahnya dikejar dengan pisau. Lalu kemudian ayahnya membela diri, kemudian sudah emosinya mungkin pada hari itu tidak dapat mengendalikan diri, dan pada akhirnya anak itu. Dan tetapi sikap netizen saya melihat, walaupun saya tidak setuju dengan itu, tetapi saya mau katakan kepada kita, janganlah menjadi sumber segala malapetaka, tapi jadilah sumber hal yang baik. Bagaimana supaya kita menjadi sumber yang baik? Ketika kita taat pada kita, menjauhi segala larangannya, melakukan segala apa yang dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus, sehingga setiap kita mempermuliakan. Mari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu, biarlah amin, bertumbuh, kami semua bertumbuh di dalam Kristus. Terpujilah Engkau. Dan kalau Engkau sedang sakit apapun, sakit penyakit, arahkan tangan kepada Tuhan, dan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit apapun, keluar! Dan lebih kuasanya menyembuhkan. Dan kalau Engkau sedang menghalangi penderitaan, masalah, apapun, arahkan tangan kepada Tuhan, mohon pertolongan. Mari kita berdoa. Kami tetap yakin dan percaya akan firman akan kebenaran. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Karena firman berkata, pertolongan kami menjadi sifat yang menjadi kami. Allahku akan mencukupi kebutuhan, akan menjawab seluruh kebutuhan dalam nama Tuhan. Apapun, karena Tuhan yang baik yang akan melakukan. Nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjuang untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah pekerjaan kita dimanapun kita ada, dan ingat Allah menyertai. Jadilah terang yang memberikan arah, jadilah garam yang memberikan cita. Aduh, kiranya Tuhan memberkati kita supaya nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.